Permisi, saya mau mencari barang yang tertinggal. Terus tips buat dulu-dulu yang mau naik kereta api Airlangga, nomor 1 adalah bantal. Bantal ini karena ini sangat berguna ya. Terus tips lagi adalah, tips nomor 2 adalah ini kita mau keliling bumi 1 putaran, Pak. Ya, kok saya difoto? Semangat dulur-dulur di seluruh dunia. Hari ini kita di Pasar Turi, Surabaya, stasiun kereta api. Kita memulai perjalanan epic keliling dunia. Dimulai dari stasiun Pasar Turi. Kita mau keliling bumi 1 putaran, 4 benua. Dan saya rasa tidak ada start yang lebih epic daripada membuat review naik kereta api dengan harga paling murah Surabaya Jakarta. Tebak harganya berapa? 104.000. Nah, namanya kalau keliling dunia itu harus hemat. Jadi kita pembukaannya hemat. Yuk kita ikutin review selengkapnya. Jangan lupa like, subscribe. Let's go. Buat yang belum pernah naik kereta api, begitu sampai stasiun, kalau yang beli online ya, ini ada namanya loket box self service. Yang kita lakukan adalah memasukkan namanya boarding pass, nomornya, kode booking. Setelah kita masukkan, kita search. Nah, ini kelihatan para penumpang dan jam berangkat, jam nyampe, sudah check-in, boarding pass, di print, keluar, aman. Very good, very good. Kita siap, perjalanan keliling dunia dimulai sekarang. Sekarang kita cari tempat pintu masuknya. Ini pintu masuknya. A few moments later. Kita habis menemukan tiket penumpang 3 orang atas nama yang ada di video itu. Kita blurkan, kasihan, jadi kita laporkan langsung aja di loket layanan pelanggan. Kita laporkan. Ini saya menemukan tiket 3 biji atas nama ini ya. Saya serahkan di counter layanan pelanggan customer service dengan Pak Mario. Jadi nanti kalau 3 penumpang ini di kereta, saya bantu pakai ini, nggak apa-apa ya Mas ya? Boleh. Terima kasih loh Mas Mario. Inilah suasana dari stasiun kereta api. Kalau di sebelah sini nih, itu ada pintu 1, itu untuk keberangkatannya eksekutif. Yang di sebelah situ itu adalah untuk ekonomi. Cocok untuk kita. Let's go. Nah, check it out. Ternyata ruang tunggunya nggak jelek-jelek amat. Jempol buat kereta api. Ini ruang tunggunya jauh lebih bagus daripada ruang tunggu di terminal bis. Aduh, jelek banget. Ampun deh. Tapi ini oke, kereta api oke. Antri menuju ke pintu keberangkatan. Ini adalah pintu gerbang di ruang tunggu. Kalau kita menyeberang ini akan diperiksa. Ini diperiksa dulu. Seperti itu kan loh, diperiksa semua. Dicocokkan dulu. Jadi ini kalau mau masuk disiapkan yang namanya KTP dan boarding pass. Sesimpel itu aja. Dan ini sudah menggunakan elektronik canggih. Nah, ini kita sekarang mau lewat. Ini
Yang dimasukkan apanya nih, Pak? Tadi udah pakai. Belum. Belum, udah daftar belum? Udah. Coba lihat dulu Pak ya. Silakan Pak, monggo. Yang didaftar apa saya nggak tahu. Yang didaftar apa ini, Mas? Ini face recognition. Oh, face recognition. Canggih. Kodenya nggak perlu ngeprint tiket ataupun nunjukin KTP. Oke. Nanti masuknya cukup scan wajahnya aja. Waduh, keren sekali. Ini sudah, saya boleh ngomong nggak? Oh belum. Oh Pak Hartono. Yes. Ini kita mau keliling bumi satu putaran, Pak. Bener, kita bikin YouTube mau keliling bumi satu putaran, mulainya naik Erlangga biar keren. Hartono saya foto sebentar Pak. Ya, siap. Kok saya difoto? Jadi ini sekali daftar aja. Oke, siap. Mau digunakan. Oke, jadi ini daftarnya cuma satu kali, face recognition seperti gini. Wow, ketahuan. Wah, lulus sudah. Makasih, Mas. Nama siapa, Mas? Nama siapa namanya? Masuk itu udah oke, Mas. Makasih. Oh, sip sawara wis. Sip. Ini situasinya seperti begini. Nah, lihat dulu. Saya pikir keretanya cepet amat, ternyata bukan keretanya ini. Cuman kepalanya doang. Ternyata kepalanya kereta itu depan belakang. Saya baru tahu. Biar nggak besok ya. Sukses. Bagasinya di sebelah sini. Nah, ini. Mesinnya dingin, diambil. Kita duduk di 20B dan C. Keretanya udah jalan dan kita udah nyiapin cemilan kita dalam perjalanan. Kacang telur Garuda. Udah jalan. Ini karena di belakang ada kosong, jadi saya cari tempat duduk yang enak. Makan dulu. Waktu menunjukkan pukul 12.50 dan kita tepat waktu kita jalan. On schedule. Very good. A few moments later. Serunya kalau naik kereta api itu kita bisa jalan-jalan. Ini berhenti berapa menit, Mas? Ini 12.59. Berapa menit itu? 4 menit lagi, Pak. 4 menit lagi. Jadi kita bisa berhenti jalan-jalan di Babet. 4 menit lagi jalan. Jangan sampai ketinggalan, ini bahaya. Ini daripada kita ketinggalan kereta, lebih baik gak jauh-jauh. Kalau ketinggalan apa lucu, karena kereta pasti jalan, mereka on time banget. Oke, seru juga, bisa stretching. A few moments later. Kita di stasiun Bojonegoro. Serunya kalau naik kereta api ini, di tiap stasiun kita bisa berhenti dan tergantung berapa lama kita bisa kabur di sana untuk cari makanan. Yang paling lama berhenti di mana ya, Mas? Semarang berapa menit, Mas? Di Semarang berhentinya 15 menit. Nah, ntar kita turun cari makan. Ada lumpia Semarang, ada bakpia. Wah, sip dong. Naik daripada ditinggal. 5 minutes later. Ini di stasiun Randu Blatung. Benar-benar menikmati suasana pedesaan.
stasiunnya kecil banget tuh, very small. Ada bunyi seperti ini, itu tandanya berarti waktunya kita naik. Kalau tak mau ketinggalan ya harus naik kereta. Langsung ditutup. Terus kalau ketinggalan gimana? Waktu menunjukkan 4.19. Kita masih di gerbang Airlangga. So far pengalaman 3 jam oke. Kita berkenalan dengan tetangga kiri kanan, nambah dulur baru. Perjalanan cukup menyenangkan. Di depan kita ini ada 2 anak kecil yang imut-imut, gemesin banget. Rezeki telah tiba, kita di stasiun Purwodadi, namanya Bromo kalau nggak salah ya kan. Kita hari ini di depan ini turun penumpangnya, jadi kita bisa peting kerangan kalau bahasa Jawa. Ini pada Ciamis. I like Airlangga. Ini namanya rezeki anak soleh. Walaupun tiket bayarnya minimalis, tapi kita dapat fasilitas maksimalis. Membuat satu gerbong ngiri. Luar biasa. Terus waktu menunjukkan pukul 17.30. Bentar lagi saatnya buat semua berbuka puasa. Ini kita udah hampir di Semarang. Akses ke keluar stasiun Semarang Poncol ada di sebelah kanan dari arah lajunya kereta. Akses ke keluar stasiun Di samping saya ini si Ratu sama adiknya ini luar biasa, ini bisnis kelas, bisa tidur ini ya. Baik, Mak. Ibunya saya ketawa, bahagia banget ini, cucu ini ya. Semarang. Turun, kita cari makanan. Tiba di Semarang. Sampai dengan tujuan stasiun Jakarta Pasar Semarang Poncol. Kami bersama dengan Cek it out. Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di area stasiun Semarang Poncol. Ini mau gerbong ada tambahan. Logonya lagi dilepas, mau ganti logo. A few moments later. Kita tiba di stasiun Bekasi pukul 12.30. Suasananya sepi ya. Kita cekin out keretanya seperti apa. Jawabannya sudah turun duluan, jadi kita berhentinya cepat-cepat amat sih. Sudah banyak yang turun. Pemberhentian setelah ini kita sampai di Pasar Senen. Sebelum sampai Senen kita cek itu suasana di belakang ini. Kami akan bantu Anda dalam mengumpulkan kembali atas pertanyaan kami ucapkan terima kasih. Kita udah hampir tiba, waktu menunjukkan pukul 12.50, kita sedikit terlambat. Kita lagi di stasiun Jatinegara, ini mau nyampe. Nggak kelihatan gelap. Oh, nggak kelihatan, ya nggak apa-apa. Kita nyampe nya telat 17 menit perkiraan. Nyampe sana jam 1 lebih 10 menit. Secara keseluruhan pengalaman naik kereta ini menurut saya sangat worth it. Keretanya bersih, sangat bersih, kualitas banyak dipakai, kursinya juga empuk. Tapi ya karena memang jumlahnya dimaksimalkan, jadi dia agak tegak. Ini duduknya ini tegak banget. Tapi kursinya enak dan bersih. Bagi saya yang penting itu bersih, karena kebersihan adalah bagian dari payo, terus komen. Oke, ini kita bicara. Oh ya, satu lagi tentang makanan di kereta api. Harganya menurut saya sangat-sangat reasonable, harganya tidak mahal. Jadi aqua itu kalau nggak salah 7.000,
Jadi goreng itu 30.000. Nah, kalau kita kepergian nggak perlu sampai apa itu pikiran kalau kita mau beli makanan itu harganya menurut saya wajar. Rasanya kita sih nggak beli, tapi kata yang makan itu wawancara ya kan, itu katanya kok lumayan. Nah, jadi agak kuliner sih gini. Kalau pengalaman saya, kalau dulu itu anak-anak itu kalau berangkat suka namanya nasi goreng kereta api. Gerbong restorasi di selalu ada nasi goreng yang memang enak. Jadi tadi kita karena bontot dari rumah jadi nggak nyoba nasi goreng ya kan. Karena kita dari rumah tadi banyak di kulkas yang perlu dihabiskan. Terus tips buat dulu-dulu yang mau naik kereta api Airlangga, nomor 1 adalah bantal. Ini karena ini sangat berguna ya. Terus tips lagi adalah, tips nomor 2 adalah bawa hiburan yang Anda suka untuk meluangkan waktu. Kalau saya sukanya itu nonton YouTube. Jadi saya tadi bawa, sudah download, namanya YouTube download. Saya download video banyak untuk saya tonton. Nomor 3, siapkan kerjaan-kerjaannya selama ini, mungkin yang kelupaan, yang ketumpuk, ya kan, yang belum sempat dikerjai, email-email yang belum dibalas. Saya jamin kalau Anda naik kereta api Airlangga, setelah selesai perjalanan sampai, semua email, semua yang tertunda, WA yang belum dibalas, semua sudah pasti beres. Karena Anda di sini 12 jam. Oh ya, apalagi ya tentang sinyal. Di sini memang nggak bisa diomong karena kita bagian-bagian tertentu itu melewati apa ya, daerah yang namanya off grid lah ya, ada tepi laut apa, memang sinyalnya jelek. Jadi kalau buat dulur-dulur yang lagi ada urusan penting, sebaiknya WA statusnya dirubah dulu, dikasih tahu mungkin dibalas nanti malam atau AFK atau apalah ya istilahnya anak-anak zaman now. Jadi biar yang nelpon WA itu tahu kalau kita lagi nggak bisa, mungkin cannot answer your call gitu lah ya. Jadi supaya yang nyari itu nggak bingung gitu. Kok telepon nggak bisa, mungkin ada apa ya, penting-penting ya kan. Karena sinyal yang kurang bagus itu tadi ada banyak, Anda siapkan auto reply. Kalau orang apa itu WA langsung dikasih tahu, oh I'm sorry, saya lagi bepergian, nggak bisa langsung balas WA. Itu lebih profesional. Untuk barang bawaan, di sini tersedia tempat yang menurut saya cukup. Jadi Anda nggak usah khawatir untuk bawa barang bawaan, atau pakai ransel atau kayu. Di atas itu banyak lah ya, ada koper. Bahkan kita ini bawa 2 koper yang gede ini. Ya bukan gede sih, cabin size untuk di pesawat itu di sini nggak ada masalah, bisa ditaruh dan aman. Di sini keamanan menurut saya oke, dipasang CCTV di setiap sudut, nah itu bisa dilihat itu. Jadi menurut saya cukup aman. Tadi kalau tadi sebelah kita itu ada namanya Fahmi ya, dia turun di Pemalang, lalu barangnya ketinggalan. Itu bisa ternyata bisa lapor ke kereta api. Lalu di Tegal itu mungkin beda 2 stasiun itu ada petugas yang masuk ngecek. Ini permisi, saya mau mencari barang yang tertinggal loh. Menurut saya itu oke banget. Jadi menurut saya layanannya cukup profesional dan aman. Very good, itu thumbs up. Saya sudah menjadi pelanggan kereta lebih dari
wah bertahun-tahun lah, mulai dari dulu zaman kereta api cuma 50.000 sampai Jakarta ya kan, masih ingat nggak? Masih ingat. Nah, dulu itu ada apa? Mulai ada tukang ngamen lewat lah, wow udah segala macam lah. Sekarang nggak bersih. Cuman jujur aja saya ada kangen. Saya kangen sama apa? Yang biasa suka teriak-teriak dari luar stasiun itu, pecel anget, sekarang udah nggak ada. Ya begitulah, you cannot have everything, right? Jadi tips penting, ini mungkin yang terpenting yang kelupaan tadi, bahwa ternyata kalau di kereta api Airlangga ini bisa milih nomor tempat duduk. Nah, nomor tempat duduk ini penting karena ada formasi 3 dan 2. Ketika formasi 3 dan 2 ini kalau Anda berdua, Anda nggak mau berada di posisi 2 dan 3. Nah, seperti kita ini, kita beli di Traveloka, nggak bisa milih. Akhirnya kita mau tidak mau jadi kecap. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi kereta api Airlangga tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Sebelum turun periksa kembali barang bawaan Anda yang sampai tertinggal di dalam rangkaian kereta. Kita sudah tiba di stasiun Senen. Ini merupakan pemberhentian terakhir, kita sudah sampai di tujuan. Ini gerbongnya bentar lagi mau jalan dan kita udah mau pulang. Capek, emang capek, tapi apakah kesan dari perjalanan kereta api Airlangga ini menurut saya sesuai ekspektasi, karena dari awal saya datang tahu kalau duduknya bakal tegak dan bakal capek, sesuai ekspektasi. Tapi yang di luar ekspektasi saya adalah kereta ini bersih, toiletnya juga bersih, dibandingkan kereta-kereta yang mahal yang saya pernah naik, ini bisa dibilang tingkat kebersihannya sama. Bukan karena lebih murah terus kebersihannya kurang, enggak. Ini kebersihannya oke banget. Dan on time. Walaupun nggak terlalu lama dan mereka selalu minta maaf atas keterlambatan. Menurut saya itu oke banget. Semangat terus ya kereta api. Saya kasih jempol 2, tapi satunya nggak bisa saya tunjukin di layar ini. Terima kasih kereta api, karena menurut saya you are very good company. Semoga tambah maju, semangat. Nah, ini saya barusan tanya sama petugas ya, ternyata walaupun bawa koper besar itu juga bisa. Malah di sini ada porter yang membantu. Oh, ternyata oke banget gitu. Oke banget. Dulur-dulur, demikian reportase naik kereta api Airlangga. Terima kasih sudah nonton.